Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan asuhan persalinan normal yang dimana beranggotakan saya sendiri Rahma Arismal Hayir, saya Siti Aminah, dan saya Niman, saya Siti Hajar Pratiwi, saya Yolanda Juliasari. normal yang pertama mendengar dan melihat tanda kala dua persalinan. Sebentar Ibu, saya cek dulu. Ya, di sini sudah ada dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Dua, memastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan lengkap. Tiga, memakai alat perlindungan diri. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air. Sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan darah. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik, gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. 7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang menggunakan kapas atau kasta yang dibasahi air DTT.
8. Melakukan pemeriksaan dalam. Ini ketubannya masih utuh, nanti akan dilakukan pemecah ketubannya, Bu. Tahan dulu. Presentasi kepala, titik penunjuknya ubun-ubun kecil, dan ini sudah berada di HOTS 3, Bu. 9. Melakukan dekontaminasi sarung tangan. 10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontrauterus meredup. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan DBD. Evaluasi janin. DBD-nya 140 kali. Lengkap dan keadaan janin cukup baik. 11. Memberitahu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian bantu ibu Pembukaan sudah lengkap dan juga akan memperiksa 12. Meminta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi ini, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. 13. Melaksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. kita alamat akan menyiapkan korban ada. Ya itu kita sudah pecahkan ketubannya dengan air jernih dengan bau anis khas dari Kalau ada keinginan untuk menerat, silakan menerat seperti orang lagi diare ya Bu. kalau misalnya bahannya ini sudah tidak ada kontraksi, baru minum istirahat dulu. 11. Menganjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk menekan dalam waktu 60 menit. 15. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. 15. Bayi telah membuka full. Ayo Bu, ini kita 16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai 17. Membuka tutupan keset dan perhatikan kembali kelengkapan peralatan dan bahan. 18. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 19. Menolong melahirkan bayi setelah tapak kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. 20. Melakukan pengecekan adanya lilitan tali pusat. Ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi. 21. Menunggu putaran kaki luar yang berlangsung secara spontan.
selanjutnya 22. Setelah putaran pasti luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. 23. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah untuk menopang kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. 24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. 25. Melakukan penilaian selintas. 26. Keringkan tubuh bayi. 7. Lakukan pemeriksaan kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir. 28. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntikan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di 1/3 distal lateral. Dan ada satu bayi ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan suntik oksitosin untuk memperlancar penularan pasien. Sembilan, melakukan penjepitan tali pusat setelah 2 menit sejak bayi cukup bulan atau lahir. Pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 cm dari pusat bayi. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan lain menjepit tali pusat dan geser hingga 3 cm. 3 cm maksimal dari pusat bayi. 30. Pemotongan dan pengikatan tali pusat. 31. Meletakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. 32. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan nanti kakak maksudnya terpotong saja ya.
Selanjutnya akan saya lakukan pemindahan kolam. Selanjutnya saya akan pindahkan kolam ke depan sofa. Selanjutnya saya akan memindahkan kran ke depan sofa ya Bu, berjarak 5-10 cm. Ketiga, melakukan pengecekan kontraksi dengan cara satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu di atas simfisis untuk mendeteksi ada tidaknya kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. 34. Melakukan penegangan tali pusat terkendali saat ada kontraksi ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. 35. Mengeluarkan plasenta dengan cara bila penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. 36. Melahirkan plasenta dengan kedua tangan saat plasenta sudah lahir. 37. Melakukan masase uterus segera setelah plasenta dan selaput ketubuh. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memindahkan klem dari depan sofa berjarak 5-10 cm. Saya akan melakukan masase uterus dulu. Akan melakukan masase apabila sudah tidak ada kontraksi. 38. Melakukan pemeriksaan pada kuda sisi plasenta. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. 39. Melakukan evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan peres. Baik, untuk plasenta sudah lengkap ya Bu. Baik Ibu, di sini tidak ada luka robekan jalan lahir ya Bu. Bersihkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Bilas kedua tangan tersebut dengan air DTT dan keringkan dengan kain yang bersih dan kering. 1. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pravagina. 42.
Memastikan kandung kemih kosong dan uterus berkontraksi. 43. Mengajarkan ibu keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Ini kontraksi berjalan dengan baik ya, dan kandung kemih juga kosong. Saya akan melakukan memastikan adanya kontraksi. Saya akan memastikan kontraksi berjalan dengan baik. Dan juga cara melakukan masase uterus. Ibu pendensi jika kontraksinya berjalan dengan baik dan kandung kemih kosong. Selanjutnya ketika baik ibu kontraksinya sudah baik, pendarahannya juga yang keluar 200 cc. Saya akan mengecekkan kemih, kandung kemihnya kosong ya bu. Saya akan mengajarkan ibu untuk melakukan masase uterus. Melakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Melakukan pemantauan keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik. Nadinya dari ibu, bayinya juga bernapas dengan baik. Dapatkan semua peralatan bekas, pakai dan larutan klorin. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Membersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Memastikan ibu merasa nyaman. Melakukan dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin. Selanjutnya yaitu membuang semua alat yang telah terkontaminasi. Sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin. Mencuci kedua tangan dengan sabun di air mengalir. Memakai sarung tangan bersih atau DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. Melakukan asuhan bayi baru lahir pada 1 jam pertama dengan membersihkan tetes mata. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, memberikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Mencuci kedua tangan dengan sabun di air mengalir. Melengkapi pantograf dan pada. Video praktek kami lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.